Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa lambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu senantiasa menunjukkan jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Sang Sabda yang telah menjadi manusia itulah jalan kebenaran dan kehidupan, yakni Yesus Kristus Putramu. Bukalah mata hati kami, agar senantiasa memperhatikan sabdamu dan menimba kekuatan daripadanya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Pada waktu itu Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita pada hari ini masih membaca Injil Matius yang melanjutkan sabda Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekali lagi saya garis bawahi pada kesempatan ini bahwa ketika Yesus menyampaikan sabda, "Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik." Yesus menyampaikan sabda itu dengan penuh kasih. Kok bisa, Romo? Kata-kata celakalah kok dengan penuh kasih. Yang dimaksud Yesus pertama-tama adalah ajakan untuk menjadi sadar. Ketika ajakan untuk menjadi sadar itu ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selama ini selalu resisten terhadap Yesus, maka Yesus bersikap tegas. Kasih kadang-kadang harus ditandai ketegasan. Memang pada dasarnya kasih itu sabar, lemah lembut, rendah hati, berkorban, sebagaimana juga disampaikan Santo Paulus kepada umat di Korintus. Namun kasih Yesus ditandai dengan satu pergumulan,
yang terus-menerus hingga mencapai puncaknya di Golgota. Kasih Kristus bagi kita ditandai sikap tegas dengan menolak segala bentuk kejahatan, kemunafikan, ketidakadilan, dan kedurjanaan. Inilah kasih yang sejati yang diteladankan Kristus kepada kita. Yesus pun menghendaki agar ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dalam arti tertentu level hukum legalistik adalah orang-orang yang baik secara legalistik. Namun kebaikan legalistik itu tidak ditopang dengan kebaikan dan kemurahan hati manusiawi sehari-hari. Hidup menjadi kaku, beku, dan hanya menjadi beban, menciptakan beban-beban bagi umat, dan mereka sendiri tidak mau menanggung beban-beban itu. Kaum elitis yang seperti ini dan cara hidup elitis yang arogan seperti itu yang hendak dikritisi oleh Yesus yang dilakukan terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kepada Nikodemus misalnya, orang Farisi yang datang kepadanya waktu malam karena hatinya gelisah menyaksikan tanda-tanda yang diperbuat oleh Yesus. Yesus bersikap lemah lembut, bahkan membimbing Nikodemus untuk menjadi tahu dan sadar bahwa Allah mengasihi umat manusia dengan kasih yang begitu besar. Dan kasih itu dinyatakan dalam diri Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita dianugerahi kasih. Sikap kritis yang kita lakukan bukan ditandai dendam dan benci, amarah kepada orang lain, tetapi dengan kasih. Ketika kasih diutamakan dan mendasari seluruh kehidupan kita, persoalan-persoalan yang paling rumit sekalipun dapat kita atasi dengan bijaksana, dengan baik, dengan rendah hati, seturut kehendak Tuhan, bukan semau gue, lu peduli ape. Hanya berdasarkan pada kemauan-kemauan egoisme pribadi kita. Semoga kita diberi rahmat untuk mampu menghayati kasih seperti Kristus, tegas dalam prinsip, teguh di dalam pilihan, tetapi untuk segala sesuatunya cinta kasih diutamakan. Teguh di dalam prinsip, lemah lembut di dalam cara, dan di dalam segala hal cinta kasih. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.